Kelas 9B, kita masih di persamaan kuadrat. Saya minta bagian ini kamu perhatikan dengan baik ya. Nah, kalau kemarin-kemarin ada yang sudah sangat bagus memperhatikan melengkapkan kuadrat sempurna. Kemudian sebelumnya memfaktorkan, kemudian ke rumus ABC. Nah, bagian ini tidak boleh kamu lewatkan. Ya, tentang sifat akar persamaan kuadrat. Oke, ini sampai kapanpun akan kamu gunakan. Karena apa? Sampai SMA, kuliah nanti yang berhubungan dengan matematika, kamu akan ketemu dengan persoalan-persoalan persamaan kuadrat, bentuk-bentuk persamaan kuadrat, meskipun topiknya secara khusus tidak lagi persamaan kuadrat, tetapi karena kamu mengolah soal, tiba-tiba ketemu persamaan kuadrat, maka kamu akan menggunakan apa yang kamu pelajari di persamaan kuadrat. Nah, bagian kali ini kita akan melihat sifat akar persamaan kuadrat. Dua bagian saja. Oke, nah ini persamaan kuadrat. AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini bentuk umum persamaan kuadrat ya. Jadi selalu saya dengungkan yang disebut dengan bentuk umum. Penting sekali. Oke. Kemudian kalau kita selesaikan ini, akan kita peroleh akar-akar penyelesaiannya. Misalnya akar-akarnya kita sebut X yang pertama dan X yang kedua. Karena kemarin kita sepakati bahwa hanya dua paling banyak akar penyelesaian yang mungkin dari sebuah persamaan kuadrat. Ya, kalau ada pun satu disebut itu karena kembar. Baik. Nah, kemudian akar-akar penyelesaian ini kan bisa kita cari dengan 3 cara hari itu. 1. Memfaktorkan. 2. Melengkapkan kuadrat sempurna. 3. Dengan rumus ABC. Nah, kamu masih ingat ketiga metode itu kan? Nanti suatu saat kalau jumpa Pak Barto di sekolah, saya akan tanya ketiga metode itu. Kamu harus menguasainya. Nah, kemudian apa yang akan kita pelajari kali ini? Akar-akarnya kan ada dua tadi, X1 tambah X2. Tanpa kita mencari akar-akarnya, tanpa mencari dengan metode memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna atau rumus ABC, kalau kita jumlahkan akar-akarnya ini, X1 tambah X2 ternyata adalah minus B per A. Saya tidak akan turunkan rumus tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua adalah X1 kali X2 sama dengan C per A. Oke. Maksudnya apa? Kita langsung ke contoh soal ya. Contoh soal. Nah, kamu kan sudah ada kemarin contoh yang pertama ini. Ini kan persamaan kuadrat. X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Nanti kalau kita cari akar-akarnya ini bisa ya. Dengan cara apa? Boleh memfaktorkan, boleh melengkapkan kuadrat sempurna, boleh menggunakan rumus ABC. Nah, akar-akarnya nanti ada berapa? Maksimumnya ada 2. Kita misalkan X yang pertama, X yang kedua. Anggap kita tidak tahu akar-akarnya. Atau kita tidak mau mencari akar-akarnya pakai ketiga metode tadi. Kalau yang ditanya misalnya, berapakah X1 tambah X2? Kalau akar-akarnya dijumlahkan maksudnya. Oke, berapakah nanti pertanyaannya X1 kali X2? Nah, di sini A-nya adalah koefisien X kuadrat 1. B-nya adalah koefisien X minus 5. C-nya adalah 6. Maka X1 tambah X2 rumusnya min B per A. Minus B-nya minus 5. Per A-nya 1. Hasilnya 5. Kalau ditanya nanti X1 kali X2 rumusnya C per A.
C-nya berapa? 6. A-nya berapa? 1. Hasilnya 6. Itu kalau ditanya. Nah, sekarang saya mau buktikan. Ketika kita mencari akar-akarnya, benarkah hasilnya ini? Tetapi nanti kamu jangan lagi membuktikan. Gak usah dibuktikan. Kamu kan di pertemuan waktu melengkapkan kuadrat sempurna, kamu buktikan lagi dengan cara memfaktorkan. Tidak usah. Supaya nggak usah repot sekali. Nah, tapi kali ini saya mau membuktikan dulu supaya kamu percaya. Oke, bukti. Oke, ini tadi persamaan kuadratnya. Kita carilah akar-akarnya ya. Kita cari berapa X1, berapa X2 ya. Oke, dengan cara apa? Dengan cara memfaktorkan. Mari kita faktorkan. 2 buah bilangan dijumlah hasilnya minus 5 dikali hasilnya 6. Bilangan berapakah itu? Min 2 tambah min 3 ya. Min 5, min 2 kali min 3 kan 6. Berarti ini kita faktorkan X minus 2, X minus 3 sama dengan 0. X yang pertama adalah 2. X yang kedua pembuat nolnya ini adalah 3. Anggap ini X1, anggap ini X2. Terserah yang mana X1, X2. Berarti X1-nya 2, X2-nya 3. Coba kita jumlah. X1 tambah X2 sama dengan 2 tambah 3, 5. X1 kali X2 sama dengan 2 kali 3 berapa? 6. Betul ya? Nah, kalau X1 tambah X2 sama dengan 5, X1 kali X2 sama dengan 6. Nah, ini kalau kita menggunakan rumus. Tapi itu kalau yang ditanya hanya X1 tambah X2 atau X1 kali X2. Ya, atau kalau dimodif nanti soalnya. Masuk kita ke contoh yang kedua. Nah, sebelum kita masuk ke contoh yang kedua, ada hal-hal yang perlu kamu harus ingat dan catat, hafal bagian yang akan saya buat ini. Yang pertama, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat ini adalah X1 tambah X2 kuadrat kurang 2X1 kali X2. Ini sebenarnya dari segitiga Pascal. Nah, dari mana nih rumus ini? Saya minta kamu cari informasinya dari mana. Saya tidak menurunkannya juga di sini. Oke. Yang kedua, X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 sama dengan X1 tambah X2 pangkat 3 kurang 3X1 kali X2 kali X1 tambah X2. Oke, seperti ini. Nah, dua bagian ini ingat dulu. Barangkali sampai sejauh ini ya nanti untuk pertanyaan SMP. Tetapi kamu yang tertarik dengan matematika, barangkali akan kita luaskan suatu saat. Ya, oke, ingat dulu catatan yang ini, baru kita masuk ke contoh-contoh soal lagi. Kita masuk ke contoh soal berikutnya. Nah, perhatikan, ini 2x kuadrat kurang 11x tambah 12 sama dengan 0. Kita anggap akar-akarnya ini adalah X1 dan X2. Boleh kita cari dengan cara apa? Memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna atau rumus ABC. Baik, A-nya ini berapa? 2. B-nya ini berapa? Min 11. C-nya ini berapa? 12. Sekarang pertanyaannya bukan disuruh berapa X1-nya, berapa X2-nya. Maka nanti kita sibuk menggunakan ketiga metode itu. Yang lain yang ditanya. Pertanyaan pertama. Kalau ditanya berapakah X1 tambah X2? Pakailah rumus min B per A. Minus 11 per 2. Hasilnya 11 per 2. Jangan dibagi 11 per 2 ya. Biar aja dulu begitu. Kamu akar 15 pun dicari sekian koma sekian. Ya jangan. Kemudian kalau ditanya misalnya X1 kali X2 C per A, berarti 12 per 2 hasilnya 6. Tidak apa-apa sih 11 dibagi 2
dijawab 5,5, tetapi kadang tidak harus perlu disederhanakan gitu. Kadang kan lebih enak kita menggunakan pecahan biasa untuk operasi selanjutnya. Jadi di mana diperlukan, di situ lakukan. Nah, dikembangkan pertanyaannya. Tentukanlah X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Nah, yang kamu lakukan apa? X1 tambah X2 kuadrat kurang 2X1 kali X2. Nah, kalau begini yang ditanya, berarti substitusi aja. Di sini kan sudah dapat X1 tambah X2 11 per 2. Berarti 11 per 2 kuadrat kurang 2 kali X1 kali X2 kan di sini sudah dapat tadi berapa? 6. 11 per 2 kan 121 per 4 kurang 12. Baru tinggal kamu sederhanakan. Kali silang. Kita kali silang aja ya. 1 kali 121, 121 kurang 4 kali 12 kan 48 per 4. Nah, kemudian 121 kurang 48 kan 73 ya. 73 per 4. Itulah X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Begini saja pun sudah benar ya. Jadi nggak usah dibagi 4, 73. Kemudian, kalau yang ditanya misalnya X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3. Ini harus menjadi X1 tambah X2 pangkat 3 kurang 3 kali X1 kali X2 kali X1 tambah X2. Sekali lagi saya ingatkan, X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 tidak sama dengan X1 tambah X2 dalam kurung pangkat 3 ya. Tetapi yang kiri ini sama dengan yang ini semua. Jadi hati-hati. Ini pun nggak sama, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, tiba-tiba kamu buat sama itu dengan X1 tambah X2 dalam kurung pangkat 2. Salah. Supaya sama, maka dikurangi 2X1 X2. Oke, saya pikir makin berkembang nanti aljabarmu kenapa begitu ya. Nah, kemudian kita tinggal substitusi. X1 tambah X2 tadi berapa? 11 per 2 ya. 11 per 2 pangkat 3. Kemudian kurang 3 kali X1 kali X2 tadi berapa? 6 kali 11 per 2 lagi. Oke, nah ini boleh kamu kalikan nanti 11 kali 11, 121, 121 kali 11, 1331 per 8, 2 pangkat 3, 8 kurang, ini coret, 6 dibagi 2, 3 kali 3, 9, 9 kali 11, 99. Nah, seperti itu kan. Nah, kemudian boleh kamu, nggak nampak tadi ya. Saya terlalu asik menulis. Baik, kamu boleh kali silang. Kan begitu ya. 1, 3, 3, 1 kurang 8 kalikan dengan 99. Berapa itu? 729 per 8 kali 1, 8, hasilnya menjadi 1331 dikurang 729 sama dengan 602 per 8. Oke, seperti itu. Kalau 602 dibagi 8 sama-sama bagi 2, jadi 301 per 4. Gak usah disederhanakan, begitu saja. Oke, kalau ditanya misalnya di soal yang sama, kalau ditanya misalnya 1/X1 tambah 1/X2, bagaimana nih? Kamu harus kreatif aljabarnya. Kali silang, X2 kali X1 kan, X2 kali 1 kan X2, tambah X1 kali 1 kan X1 per X1 kali X2. Begitu kali silang ya, masih tahu kali silang? Ini dulu kalikan, ini hasilnya, ini kalikan, ini hasilnya per. Sekarang penyebutnya dikalikan, baru letakkan di penyebut. Nah, apa rumus tadi? X1 tambah X2 min B per A. Apa X1 kali X2? C per A. Tinggal coret atau tinggal substitusi hasil yang kamu dapat tadi pun boleh sih.
minus B-nya tadi berapa? B-nya di sini tadi di soal berapa? Min 11. A-nya 2 ya. C-nya berapa? Kita butuh C12. Min 11 per 12 sama dengan 11 per 12. Nanti kamu catat dulu supaya nanti kelihatan apa yang kamu pelajari di bagian atasnya. Nanti berkembang lagi. Kalau misalnya ditanya, tentukan hasil dari 5x1 tambah 5x2. Kan mudah ini. Tinggal kamu buat faktornya, ini kan 5, keluarkan 5. X1 tambah X2 sama dengan 5. Sedangkan X1 tambah X2 tadi kita dapat berapa? 11 per 2. Berarti 5 kali 11 per 2. Hasilnya berapa? 55 per 2. Nah, jadi butuh kreativitas perhitung nanti ya. Oke, saya serahkan kepada kamu untuk belajar mandiri, latihan lagi, kemudian nanti kamu akan bertemu dengan soal-soal yang sangat variatif lagi. Selamat belajar, Pak Barto berharap kamu senang belajar matematika. Tuhan memberkati.